Jadi teman-teman, kita akan belajar mengenai krisis 2023, untung atau buntung. Nah, hari ini kami bukan sedang menakut-nakuti Anda. Kalau judulnya itu untung atau buntung, kelihatannya kayak menakut-nakuti. Ini cuma trik marketing aja lah, supaya menarik aja lah. Judulnya kalau data-data kan kurang menarik ya. Jadi dikasih judul yang menarik. Nah, kami sekali lagi bukan untuk nakut-nakutin Anda, membuat Anda cemas, galau, bukan. Justru kami ingin menebar optimisme di sesi ini. Bahwa nggak usah khawatir, kita ada solusinya. Ya, solusinya tentu saja bukan apa yang kami tawarkan malam hari ini. Ini hanya salah satu solusi, kalau cocok kita jalankan. Kalau nggak cocok, masih banyak solusi lain. Yang penting apa? Yang penting kita mengantisipasi. Ya, itu tujuan dari sesi kita malam hari ini. Oke. Nah, selama sebulan ini ya saya amati ada banyak sekali artikel-artikel dan juga video-video YouTube di mana-mana berita mengenai krisis 2023. Krisis ekonomi maksudnya ya, yang biasa kita sebut resesi. Akan ada resesi, Indonesia gelap, dunia gelap, dan sebagainya. Bahkan ada yang saling counter, kamu terlalu menakut-nakuti, ya menebar pesimisme, bahkan bisa menciptakan stagnansi di ekonomi kalau semuanya menahan diri, nggak mengeluarkan uangnya untuk perputaran ekonomi, malah nanti kita yang menciptakan resesi sendiri ya. Begitulah pendapat di kalangan para pakar ya. Kalau saya kan bukan pakar ekonomi ya, saya juga belajar. Ya, tapi saya ini konsultan bisnis. Oleh sebab itu harus pahamlah garis-garis besarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan kesimpulan dari yang saya dengarkan dari berbagai macam artikel dan juga YouTube tentang resesi ekonomi sampai kemarin malam ya. Kemarin malam saya masih dengerin loh ada materi-materi yang baru. Ya, jadi semoga ini bisa memberikan sebuah informasi yang seimbang buat teman-teman. Jangan terlalu takut, tapi jangan juga terlalu masa bodoh ya, itu juga jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, semuanya bermula Bapak Ibu. Kondisi ekonomi kita yang kita alami saat ini itu bermula dari tahun 2017 sampai 2019 kita tahu ada perang dagang ya antara Amerika dengan Tiongkok yang tentu saja ini membawa dampak ekonomi ya di dunia ini karena dua negara ini negara superpower di bidang ekonomi. Karena terjadi perang dagang ini pasti ada implikasinya untuk perekonomian dunia. Lalu tahun 2020 sampai 2021 pandemi COVID-19 melanda dunia. Langsung terjadi resesi saat itu juga ya. Pertumbuhan ekonomi langsung turun di semua negara, langsung negatif. Dan di saat pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan strategi lockdown, perputaran ekonomi seret. Dan apa yang dilakukan oleh kebanyakan negara? Mereka ada yang cetak uang, ada yang pinjam duit. Untuk apa? Untuk mensubsidi warganya supaya diam di rumah. Anda bisa bayangkan ya, pemerintah keluarin duit buat warganya supaya diam di rumah. Yang berarti apa? Berarti perputaran ekonomi jadi seret. Dan pemerintah jadi kekurangan dana dari pajak, pajaknya jadi berkurang. Udah keluar duit, pemasukan menipis, ekonomi berputarnya makin lambat. Nah, itulah yang terjadi pandemi COVID-19. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak orang yang di PHK, banyak bisnis yang tiba-tiba nggak jalan, banyak juga yang menderita karena penyakit dan bahkan kematian. Itulah pandemi COVID-19. Lalu tahun 2022, setelah kita pikir, wah COVID sudah berlalu, ekonomi akan mulai bangkit lagi. Tiba-tiba Rusia dengan Ukraina perang. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ya, Rusia dengan Ukraina ini adalah lumbung energi dan pangan dunia. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terjadilah krisis. Kalau tadi pandemi COVID, krisis finansial, karena negara-negara itu cetak uang, pinjam duit, ya sehingga akhirnya mereka APBN-nya itu jadi defisit, mereka terjadi krisis finansial ditambah lagi dengan krisis energi dan krisis pangan. Ya, inilah yang secara umum terjadi di dunia. Sehingga kalau orang bilang, nanti resesi nggak ya? Nanti resesi nggak ya? Sekarang aja udah resesi. Kemarin aja pandemi, kita sudah ngalamin resesi. Nah, nanti kita akan bahas. Ya.
Nah, saya suka ngikutin YouTube-nya Profesor Renat Kasali ya, karena ilmunya banyak ya, beliau dosen ya, saya perlu belajar dari beliau. Nah, ini beliau mengatakan bahwa akibat dari pandemi, juga akibat daripada perang, ada 109 negara mengalami 3 krisis tadi, keuangan, krisis pangan, dan energi. Dan ada 1,7 miliar penduduk di dunia menjadi lebih miskin akibat perang Rusia dan Ukraina. Ya, udah kena pandemi, kena perang lagi. Dan sampai sekarang nggak selesai-selesai perangnya. Dan ya ini, ya, sebulan terakhir ini rame, heboh. Ada YouTube dari Raymond Chin mengatakan 2023 gelap, ya, kiamat, resesi. Presiden Jokowi sendiri mengatakan kondisi dunia gelap, ekonomi dunia tahun depan gelap. Bahkan yang terbaru ada 28 negara antri jadi pasien IMF. Artinya apa? Ya, artinya krisis finansial benar-benar melanda 28 negara ini sehingga minta bantuan ke IMF. Ya, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani memastikan dunia jatuh di jurang resesi. Jadi kita nggak bicara tahun 2023, tahun ini aja ya Amerika, Tiongkok, Inggris, Eropa itu sudah resesi. Bahkan Inggris ya sampai ganti perdana menterinya. Perdana menterinya mengundurkan diri baru 45 hari menjabat. Dan di Inggris Bapak Ibu itu katanya ini para PSK meningkat gara-gara kondisi ekonomi yang merosot. Bahkan ada anak-anak yang gigit karet itu, nggak tahu itu ya. Anda lihat berita di CNN ya. Ada banyak orang kelaparan di Inggris loh Bapak Ibu yang notabene itu negara maju. Jadi sekarang aja sebenarnya sudah resesi di Eropa. Eropa mengalami krisis energi. Kita tahu bulan akhir ini, akhir tahun ini musim dingin di Eropa. Nah, yang terjadi adalah Eropa kekurangan pasokan energi dari Rusia. Jadi ini akan ada krisis yang secara global. Tiongkok sendiri juga perekonomiannya turun. Ya, kita tahu bahwa Tiongkok itu ada satu perusahaan properti Evergrande yang bangkrut, ya 80% kalau nggak salah ya, itu properti Tiongkok terpengaruh, sehingga ekonomi Tiongkok itu mengalami perlambatan yang biasanya 2 digit terus ya pertumbuhan ekonominya. Nah, tahun ini itu hanya sekitar 2-3%. Ya, nah sekali lagi kita nggak mau berdebat apakah di Indonesia akan resesi atau tidak, tapi yang pasti ekonomi global sudah resesi. Dan karena negara kita bagian dari global ya pasti akan terpengaruh juga. Oke, tapi tujuan dari sesi ini sekali lagi bukan untuk membahas dan menakut-nakuti, tapi untuk mengantisipasi. Oke, dan menebarkan bahwa kita punya harapan, kita punya optimisme menghadapi ini semua. Ya, jadi kita nggak bahas lagi ya resesi 2023. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu sehubungan dengan kata resesi ya, supaya kita tidak gagal paham ya. Ini saya tonton dan saya belajar dari video terbaru dari Profesor Renat Kasali ya. Nah, Anda nanti boleh ya habis ini meluncur ke YouTube-nya beliau. Tapi kalau malas ya nggak apa-apa, Anda dengarkan dari saya juga nggak apa-apa ya. Beliau bahas mengenai kata resesi. Jangan sampai gagal paham karena kata resesi ini nakut-nakuti orang kan. Wah, resesi sebagainya. Nah, lupanya menurut Profesor Renat Kasali, kita harus paham bahwa istilah resesi itu ada hubungannya dengan makroekonomi. Makroekonomi ya, ekonomi ya Anda tahu lah ya, saya nggak bisa jelasin ya. Makroekonomi, situasi makroekonomi itu berkaitan dengan istilah resesi. Ya, kalian nanti ada makroekonomi, ada mikroekonomi ya. Kalau makro itu yang paling atas ya, luas ya. Nah, kalau kita bicara resesi, itu berarti kita bicara tentang makroekonomi, kita bicara mengenai hal-hal secara umum. Jadi kalau makroekonomi itu umum. Segala macam produk yang ada peredarannya dibuat jadi homogen dan itu yang disebut sebagai komoditi. Jadi semua dibuat rata-rata. Oke, itu yang namanya makroekonomi. Nah, resesi itu ada kaitannya dengan makroekonomi. Jadi semuanya dibuat serba umum, ya. Lalu angka rata-rata, pendapatan per kapita. Nah, di sini ya di bagian makroekonomi atau waktu kita bicara resesi, ini kita bicara mengenai strategi pemerintah untuk apa? Untuk menurunkan pengangguran, angka kemiskinan, bagaimana menurunkan inflasi,
ada kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Nah, itulah yang namanya makroekonomi. Jadi kalau bicara makroekonomi atau bicara resesi, itu kita bicara pada umumnya. Ekonomi pada umumnya. Jadi kalau lagi resesi, berarti ekonomi secara umum itu lagi turun. Ya, tapi kalau kita bicara bisnis, ini bicara mikro, Bapak Ibu, mikroekonomi, bisnis. Setiap bisnis kan beda-beda jenisnya. Jadi kalau kita bicara mikroekonomi atau bisnis, itu kita bicara spesialisasinya, spesifiknya apa, segmentasinya apa. Ini sesuatu yang unik. Kita bicara mengenai harga produk, bagaimana strategi pemasaran produk tersebut, distribusinya, merek atau brandingnya, dan lain sebagainya. Jadi ini setiap bisnis beda-beda. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Misalnya di saat resesi, misalnya ya contohnya ya, dunia properti turun, dunia otomotif turun, tapi bisnis lain malah naik. Jadi ini yang kita bicara segmentasi. Oke, secara umum resesi, tapi belum tentu bisnis Anda itu kena resesi, belum tentu. Bisa jadi di saat pandemi ada bisnis-bisnis yang naik. Ya, contohnya pandemi kemarin ya, resesi, tapi ada bisnis kesehatan yang naik, ada bisnis apa lagi? Oh, bikin masker apa ya dan sebagainya itu naik. Ada bisnis-bisnis yang naik ya walaupun secara umum terjadi resesi. Ya, jadi kalau kita bicara resesi jangan langsung takut karena itu secara umum. Bisnis Anda belum tentu, produk Anda belum tentu mengalami yang namanya resesi. Oke? Nah, sekarang kita bicara Indonesia. Indonesia termasuk negara yang tahan dengan resesi tahun 2023. Anda pun sudah tahu. Ya, makanya banyak orang yang nggak setuju kenapa kok resesi jadi nakut-nakuti. Padahal Indonesia belum tentu kena resesi tahun 2023. Betul Bapak Ibu, belum tentu Indonesia kena. Karena apa? Karena Indonesia termasuk negara yang kuat. Bahkan IMF sendiri mengatakan Indonesia adalah salah satu dari 4 negara yang kemungkinan kebal resesi tahun 2023. Ya, selain Indonesia ada India, ada Brazil, ada Meksiko. Ya, sedangkan negara maju ya seperti Tiongkok lah, negara Amerika, Inggris, Eropa itu udah kena ya udah kena resesi. Nah, Indonesia kemungkinan aman dari resesi. Kenapa? Karena Indonesia Bapak Ibu kita diuntungkan dengan komoditi selama pandemi kemarin, ya selama perang itu harga komoditi naik. Nah, Indonesia diuntungkan dengan harga batu bara yang naik, harga minyak, kelapa sawit, nikel. Dan kemudian kalau Bapak Ibu ingat ya, ini luar biasa Menteri Keuangan Indonesia yang membuat kebijakan menaikkan pajak ya. Ada pajak kripto, ada pajak apa minuman manis. Nah, semua itu Bapak Ibu untuk memperkuat APBN kita. Sehingga Indonesia adalah negara yang mampu memberikan subsidi untuk bahan bakar cukup lama. Subsidinya 500 triliun Bapak Ibu dan disubsidi supaya apa? Supaya Indonesia jangan kena inflasi. Baru ini aja dinaikkan BBM-nya, jadi Indonesia inflasinya tidak terlalu tinggi. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi Indonesia termasuk negara yang tahan resesi tahun 2023. Ya, meskipun ini membuat kita optimis, tapi ya kita semua tahu ya. Nah, ini sorry ya. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat ini luar biasa Bapak Ibu ya. Tahun 2020 pandemi minus ya, wajar ya semua negara minus. Lalu di kuartal kedua tahun 2021 itu udah mulai plus 7. Terus 3%. Nah, yang terbaru ini kuartal kedua 2022 ini sudah 5,44%. Jadi Indonesia pertumbuhan ekonominya masih oke. Oke. Ya, jadi walaupun optimis tapi kita semua tahu bahwa tahun 2023 2024 itu tahun politik di Indonesia. Jadi cukup perlu diwaspadai juga ya. Karena ini mau tak mau ada dampak juga ya untuk resesi. Ya, tapi sekali lagi saya bilang resesi. Kalau resesi itu secara umum, bisnis Anda belum tentu kena. Ya, misalnya tahun politik, tapi orang yang jualan kaos mungkin ya, jualan pernak-pernik untuk kampanye bisa jadi naik. Ya, sama seperti pandemi ya, produk kesehatan, ada misalnya digital, dunia digital kayak misalnya Zoom itu naik Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu waspada lah bagaimanapun juga. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan bicara mengenai bagaimana kita bersiap mengantisipasi itu semua. Ada baiknya meskipun kita optimis, tahun 2023 semoga Indonesia tidak kena pandemi, kita bangga bahwa Indonesia negara yang kuat terhadap pandemi, tapi ada baiknya kita jaga-jaga. Sebelum hujan, sedia payung. Ya. Nah,
Bapak Ibu jangan terlalu takut juga dengan krisis. Kenapa? Karena krisis artinya peluang. Dan menurut statistik ada 1 dari 7 perusahaan itu meningkat di saat krisis. Apalagi kalau kita sudah mengantisipasi itu, udah menyiapkan payung dulu sebelum hujan. Ya, siapa tahu malah kita yang akan naik kan pada saat krisis. Jadi Bapak Ibu, setiap ada krisis artinya peluang. Jangan takut, jangan pesimis menghadapi resesi. Ada kemungkinan resesi nanti. Ya, kita antisipasi dari sekarang. Nah, sekarang gimana cara mengantisipasinya? Ini kan yang paling penting ya. Nah, kalau kita nonton YouTube, Bapak Ibu, setiap YouTuber memberikan solusi. Solusi ini, solusi itu. Wah, banyak. Semua saya dengerin, saya catat. Hari ini saya akan sharing ke Anda dari garis besar solusi-solusi yang ditawarkan yang relevan dengan kita, Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan. Yang secara umum mereka tawarkan itu nomor 1, siapkan dana darurat 12 bulan. Ya, saya tahu apa yang ada di otak Anda. Ya, Pak, 2 bulan aja belum tentu ada ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kan solusi yang ditawarkan ya. Jadi mereka mengatakan untuk menghadapi resesi 2023, siapkan dana darurat 12 bulan. Jadi kalau untuk kehidupan Anda setiap bulan misalnya 5 juta, ya siapkan 5 kali 12, 60 juta. Ada nggak di tabungan 60 juta? Kalau nggak ada, berarti itu bukan solusi untuk kita. Ya. Solusi kedua adalah siapkan uang tunai. Wah, itu uang tunai maksudnya adalah aset yang liquid, yang bisa Anda pegang, yang bisa Anda cairkan kapanpun juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memborong aset yang diskon. Misalnya ada saham yang diskon, ada produk-produk keuangan atau properti yang lagi didiskon. Nah, ini kesempatan untuk beli. Tapi sekali lagi, ya solusi 1 dan 2 ini bukan untuk semua orang, ini untuk kelas menengah ke atas, untuk orang kaya lah. Makanya orang kaya katanya tambah kaya. Kenapa? Karena mereka punya uang. Ketika terjadi diskon aset itu mereka punya kesempatan untuk beli. Tapi sekali lagi ini bukan untuk kita. Kita mau bahas solusi yang real untuk Anda dan saya. Kelas menengah ke bawah untuk teman-teman semua. Yang real apa? Yang ketiga disarankan kita hemat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, anjuran untuk hemat, untuk tidak boros itu diberikan untuk kelas menengah ke bawah. Ya dong Bapak Ibu, kita harus siap-siap. Masa udah menghadapi resesi kita masih boros. Tapi ini bukan untuk semua orang. Karena yang dikhawatirkan oleh para pakar ekonomi, kalau semua orang termasuk kelas menengah ke atas juga menahan diri untuk spending uang mereka, akibatnya apa? Malah terjadi stagnasi. Ya, perputaran ekonomi malah stop. Akan lebih cepat terjadi resesi tambah parah gitu, Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang punya uang lebih silakan spend. Silakan Anda pakai. Tapi buat kelas menengah ke bawah yang hidup tiap bulan aja susah, nah ini saatnya memang hemat. Dan solusi yang nomor 3 ini sama sekali tidak enak. Ya, tapi mau tak mau, kalau Anda sadar diri Anda di posisi itu hidup untuk tiap bulan aja susah, ya mau tak mau hemat. Mau tak mau Anda harus lebih bijaksana lagi untuk spend uang Anda. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk kelas menengah ke bawah. Bagi kelas menengah ke atas yang punya uang, silakan Bapak Ibu, Anda bangun juga perputaran ekonomi di Indonesia. Jangan sampai terjadi stagnasi. Nah, yang saya mau bahas malam hari ini adalah solusi yang keempat. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Yaitu tingkatkan income. Kalau hemat-hemat nggak enak, Bapak Ibu. Uang kita itu cuma segitu-segitu aja. Kalau nggak meningkat, kita atur-atur. Itu menderita. Makanya tingkatkan income. Itu solusi yang real. Dan saya amati, ya, dari solusi yang diberikan untuk kelas menengah ke bawah, mereka bilang tingkatkan income-nya apa? Dengan bisnis freelancer. Bisnis freelancer itu bisnis yang tidak terikat untuk kerja sama orang, tapi bisnis yang freelance. Anda bebas untuk jalankan. Contohnya misalnya bisnis Anda jadi sales, jualan apa, ataupun Anda misalnya distributor MLM, atau asuransi, atau properti. Anda freelance lah. Oke, tidak terikat. Itu namanya bisnis freelancer. Karena kalau Anda terikat kerja sama orang, risikonya apa? Ketika ketika resesi yang terjadi bisa jadi ada PHK, perumahan, pengurangan karyawan, Anda bisa kena dampaknya. Jadi yang dimaksud dengan bisnis freelancer, bisnis di mana Anda tidak terikat kerja untuk orang lain. Ya, baik. Nah, sekarang kita bicara mengenai meningkatkan income yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, bisnis freelancer, dan ya ada kriteria juga untuk bisnis yang ideal untuk menghadapi resesi. Resesi
2023, bagaimana Anda memilih bisnis yang ideal? Jangan sampai Anda pilih bisnis yang malah terdampak resesi. Ketika resesi terjadi, bisnis yang Anda pilih ini duluan tumbang. Ya, kita nggak mau seperti itu juga. Nomor 1, bisnis yang ideal. Modal dan operasionalnya kecil. Jelas Bapak Ibu. Kalau Anda memilih bisnis yang modalnya gede, modal awalnya gede, lalu operasionalnya juga tinggi, misalnya Anda menggunakan banyak karyawan, sewa ruangan, dan sebagainya, ketika krisis terjadi, seandainya bisnis itu tidak berputar, Anda akan terbebani dengan biaya operasional yang besar. Makanya di saat pandemi kemarin, banyak orang yang baru bangun usaha, ya udah invest, modalnya itu ternyata operasionalnya besar. Ketika nggak jalan ataupun pemasukan nggak memadai, terpaksa mereka tutup. Ya, jadi tentu saja pilihlah yang modal dan operasionalnya kecil, sehingga tidak membebani Anda. Nah, nomor 2, pilihlah produk yang anti resesi. Produk apa yang anti resesi? Ini ada tabelnya Bapak Ibu. Produk yang anti resesi adalah produk kebutuhan primer. Contohnya apa? Makanan, minuman, kesehatan. Itu adalah produk yang anti resesi. Nah, sebenarnya ada kategori produk yang rawan terdampak resesi. Ini saya kasih blur. Kenapa kasih blur? Saya dengerin Profesor Rena Kasali, jangan takut-takutin lah. Belum tentu produk yang biasanya rawan terkena resesi, belum tentu akan kena resesi, karena ini sekali lagi mikroekonomi, ya belum tentu. Dunia kena tapi Indonesia belum tentu. Contohnya tahun 2008. 2008 itu kan krisis krisis properti, ya. Anda tahu housing crisis di Amerika, di mana sampai lembaga finansial Lehman Brothers tumbang gara-gara properti naiknya gila-gilaan. Di Amerika itu krisisnya luar biasa, properti nggak jalan semua, nyangkut semua. Tapi di Indonesia tidak, ya. Nah, ada kondisi tertentu di mana otomotif, kita pikir otomotif akan kena, ternyata di Indonesia tidak. Ya, saya pikir otomotif turun, ternyata tidak. Jadi ini adalah produk-produk yang kemungkinan terdampak resesi, tapi sekali lagi belum tentu. Oleh sebab itu yang kita perlu bahas itu adalah produk anti resesi. Itu Bapak Ibu. Produk apa yang anti resesi? Itu aja yang kita bahas. Yang kemungkinan terdampak resesi nggak usah dibahas lah, karena belum tentu juga. Sekali lagi itu mikroekonomi. Makroekonomi resesi, mikroekonomi belum tentu. Ya. Nah, produk yang anti resesi, apa itu? Produk kebutuhan primer. Makanan, minuman, dan kesehatan. Itu adalah bisnis yang nggak akan turun, terus naik. Walaupun resesi. Ya, itu kita catat dulu. Nah, yang ketiga ini penting Bapak Ibu kalau Anda memilih bisnis yang ideal. Yang nomor 3 ini penting, yaitu apa? Perputaran uang khusus. Ini sebuah hal yang unik berkaitan dengan apa yang kami akan tawarkan kepada Bapak Ibu. Ya, yaitu adanya perputaran uang khusus. Maksudnya apa? Ini saya mau sampaikan kepada Anda. Kalau distribusi secara umum, di mana Bapak Ibu punya produk, dan Anda mau jual produk Anda, karena yang namanya bisnis, perusahaan, ujung-ujungnya menjual produk, betul nggak? Dan dapat profit dari produk yang kita jual. Nah, kalau produk yang kita jual ke target pasar, dan target pasar mengalami resesi, nah ketika resesi kan daya beli turun, ya. Terdampak nggak? Kita akan terdampak. Jadi kalau distribusi umum, Anda sales atau jual produk, dan produk Anda, target pasarnya, daya belinya turun, produk Anda nggak laku. Itulah dikatakan bahwa kondisi resesi, itu daya beli turun dan bisnis biasanya nggak jalan seperti itu. Kenapa? Karena kita jual produk dengan pasar di mana daya beli turun. Pasti turun omsetnya. Ya, nah ini yang namanya distribusi umum, perputaran umum. Ya, Anda jual produk, daya beli turun karena resesi, produk Anda nggak laku. Oke. Nah, yang saya maksudkan dengan perputaran uang khusus itu adalah distribusi yang khusus, networking, yang dimana ketika terjadi resesi, produk kita justru meningkatkan daya beli. Terus mungkin Anda berpikir, ada gitu produk seperti ini? Ya, networking. Jadi kita menciptakan distribusi khusus di antara sesama member, sesama distributor. Bukan hanya jual produk, tapi justru meningkatkan daya beli.
Karena produk kita yang utama bukan produk itu sendiri. Misalnya produk kesehatan, produk kecantikan, atau apapun juga. Bukan itu sebenarnya. Apa kalau begitu? Produk yang kita tawarkan, Bapak Ibu, yang bisa meningkatkan daya beli, itu adalah sebuah bisnis. Ya, jadi produk yang kita tawarkan adalah sebuah bisnis yang bisa meningkatkan income. Dan target pasar kita bukan masyarakat pada umumnya yang kalau terdampak resesi daya belinya turun, tapi target pasar kita justru masyarakat yang terkena resesi. Ya, kita tawarkan sebuah bisnis yang bisa menaikkan income mereka dan perputarannya di antara sesama distributor. Makanya disebut sebagai perputaran uang khusus. Dan saya senang sekali ketika membahas salah satu YouTuber ya yang menawarkan solusi supaya Indonesia tidak terkena resesi. Nah, beliau mengatakan salah satu solusi untuk kelas menengah ke bawah adalah ciptakan perputaran uang di antara sesama kelas menengah ke bawah itu. Ini saya ambil dari potongan videonya Bapak Ibu ya. Nah, RC Anda sudah tahu mungkin siapa beliau ya. Nah, ini ada perputaran uang sesama. Oke. Nah, ini cocok sekali dengan bisnis yang kami mau tawarkan kepada Anda. Ada perputaran uang khusus. Ada distribusi khusus yang kita sebut networking. Jadi menciptakan networking di antara sesama masyarakat yang terdampak oleh resesi, yang daya belinya lagi turun. Justru yang kita jual adalah sebuah bisnis yang bisa meningkatkan daya beli. Ya, nah bisnis apa yang kami akan perkenalkan kepada Bapak Ibu yang akan membantu saya untuk menjelaskan peluang usaha ini, bisnis ini adalah ya Anda sudah kenal dia adalah seorang MLM content creator, TikToknya rame ya, dan dia juga seorang networker, seorang top leader yang punya prestasi internasional ya. Beliau mendapatkan penghargaan internasional ya, dan beliau sangat berpengalaman, sangat menguasai bisnis yang akan dijelaskan ini. Ya, beliau juga konseptor dari Legend Academy. Ya, mungkin Anda sudah sering melihat hasil karya beliau di dunia bisnis networking. Ya, berupa video-video yang kreatif. Ya. Dan solusi yang kami tawarkan ini adalah salah satu solusi yang kami kuasai. Oke, jadi kami melihat bahwa untuk menghadapi resesi kami bangga punya sebuah bisnis yang kebal dan bisa jadi solusi. Karena itu, maka kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Kalau cocok Anda lihat, ayo kita jalankan. Kalau nggak cocok, ada solusi yang lain, silakan. Ya, nggak masalah. Baiklah, mari kita dengarkan. Mr. Sadra, are you ready? Oke. Kalau kita bicara soal tadi kita udah bahas ya, bisnis yang nggak terkena dampak itu adalah bisnis yang bergerak di bidang industri kesehatan. Makanya industri kesehatan anti-aging itu disebut sebagai the global mega trend. Ya, Anda perhatikan di tahun 2020 di masa pandemi industri ini mencetak omset kalau dirupiahkan itu 37 triliun rupiah per hari. Udah pasti ya, karena pandemi itu bicara soal kesehatan. Orang malah makin peduli sama pencegahan daripada pengobatan ya. Orang semakin sadar bahwa kalau kita imunnya bagus, maka waktu kita kena COVID ya, kita tidak terlalu terkena dampak yang parah. Nah, itu semuanya bisa terjadi kalau kita memiliki gaya hidup yang sehat, kan seperti itu. Nah, makanya industri ini luar biasa sekali. Dan kita udah melihat ya, dari tahun-tahun belakangan ini, industri ini itu nggak pernah turun omsetnya, selalu stabil. Ya, makanya disebut sebagai the global mega trend. Nah, sekarang gimana caranya saya bisa masuk di industri ini? Saya nggak punya pengalaman. Cara pertama adalah kita jadi praktisi. Jadi dokter, ya, psikiater, dan sebagainya, psikolog. Yang kedua adalah kalau kita punya dana yang cukup, kita bisa buka pabrik. Yang ketiga, ini cara yang kita lakukan selama 20 tahun, yaitu menjadi distributor. Tugas distributor itu sederhana, mencari pabrik yang bisa bikin produk bagus, kemudian kita bikin membangun jalur pendistribusiannya. Oke, kita membangun networknya. Jauh lebih simpel. Karena modalnya juga dari yang gede banget sampai yang kecil banget bisa, ya. Itu yang menarik. Dan hari ini kita mau bicara yang simpel-simpel aja, teman-teman sekalian. Oke. Nah,
Orang yang mengundang Anda hadir pada malam hari ini adalah calon tim bisnis Anda. Jadi mereka memperkenalkan Anda ke dua perusahaan yang akan saya bahas secara singkat hari ini, yaitu supplier dan support. Supply adalah perusahaan yang akan menyiapkan bisnisnya, ya, produknya yang kita pasarkan itu apa, risetnya, ya, kemudian perizinan, BPOM, kemudian stok barang, gudang, ekspedisinya, IT sistemnya, staffnya, semua yang berhubungan dengan manajemen akan dihandle oleh perusahaan supply, sehingga Anda nggak perlu lagi ngurusin ini semuanya, ya. Nah, Anda fokusnya adalah membangun basis konsumen, ya, basis konsumen yang gede untuk perusahaan supplier ini, ya. Nah, bagaimana caranya membangun basis konsumen ini? Makanya nanti Anda akan belajar dari organisasi satu lagi, yaitu perusahaan support, ya. Dan di perusahaan ini Anda akan belajar, ya, dari komunitas yang kita buat, kemudian ada pelatihannya, kemudian ada strategi bisnisnya, ada alat bantu yang memudahkan Anda untuk mengembangkan bisnisnya. Intinya Anda nggak punya pengalaman, it's okay, ya, karena nanti di perusahaan support Anda akan belajar. Nah, nama suppliernya, ya, yaitu Living for You. Secara singkat, Living for You ini adalah hasil kolaborasi antara para pengusaha sukses dengan berbagai penghargaan di bidangnya, ya, antara lain produsen produk kesehatan, ada manajemen investasi, dan ada edukasi bisnis. Dan Living for You mau menjadi perusahaan terbaik dengan target go public. Jadi waktu nanti go public beberapa tahun ke depan, ya, para top leader yang loyal akan memiliki saham perusahaan secara resmi. Dan ini masih di tahap-tahap awal, ya. Seperti tadi Pak Denny mengatakan bahwa Living for You baru mulai bulan Agustus kemarin, ini baru bulan Oktober mau ke November, jadi baru mau jalan 3 bulan. Oke. Nah, ini adalah produk-produknya teman-teman sekalian, ya. Saya hari ini tidak akan menceritakan produk-produk ini secara detail karena nanti ada training khusus untuk masing-masing produknya. Nah, malahan produk yang bernama Stames, ya, dan produk hidrogen itu sudah ada penjelasan yang dibawakan oleh dokter. Ya, teman-teman sekalian nanti bisa tanyakan kepada pengundang Anda, ya, untuk bisa masuk ke official YouTube Legend Academy. Anda klik playlist dan Anda klik Health Talk. Ya, di Health Talks ini teman-teman akan belajar tentang hidrogen, manfaatnya itu seperti apa dari Dr. Andi Pratama, dan tentang Stames, ya, dari Dr. Raden Setio, ya, manfaatnya itu seperti apa. Nanti Anda bisa tanyakan kepada pengundang Anda untuk bisa belajar lebih detail lagi tentang produk-produknya. Oke. Nah, ada juga kalsium, ada juga untuk detox. Nah, hari ini saya mau cerita sekilas saja tentang satu produk unggulan kita yang namanya Live Telomer. Kalau kita bicara soal telomer, kita bicara soal kromosom yang ada di sel kita. Ujung kromosom yang ditandai warna kuning itu adalah telomer. Fungsi telomer itu adalah untuk melindungi DNA. Sama seperti tali sepatu, ya, bagi teman-teman yang menggunakan sneaker, Anda tali sepatu di ujungnya itu kan ada yang lebih keras, ya. Ya, ini tali sepatu di ujungnya itu ada yang lebih keras, plastik, ya, biasanya, ya. Nah, ini fungsinya tuh menjaga agar tali sepatunya itu tidak rusak bercabang-cabang seperti itu. Nah, telomer ya tugasnya seperti itu, melindungi DNA. Masalahnya, kita serai tambah umur, secara alami telomer ini akan memendek. Telomer memendek artinya telomer rusak, ya. Dan istilah kedokteran namanya apoptosis, mati dia kalau memendek. Sehingga dia akan mengeluarkan radikal bebas dan meracuni sel-sel sekitarnya. Jadi bayangkan, ini menular ke sel-sel lain. Makin banyak sel yang rusak. Nah, akibatnya untuk kesehatan tubuh kita ya seperti ini. Penuaan dini lah, berbagai resiko penyakit-penyakit yang serius lah, imun tubuh juga drop, dan lain sebagainya. So, apa solusinya? Bagaimana cara mengatasi agar telomer ini tidak memendek? Solusinya ada di telomerase. Telomerase itu adalah enzim yang ada di dalam tubuh kita, jenis protein yang dia dapat memperpanjang telomer. Atau telomer yang sudah panjang, yang normal, dia jaga agar tidak pendek. Nah, ini ditemukan, ya. Jadi ini ditemukan oleh 3 orang ahli ini, ya. Saintis Elizabeth Blackburn, Jack, dan Carol Grader. Nah, penemuan mereka tentang manfaat atau fungsi dari telomerase
itu sampai mereka mendapatkan penghargaan Nobel di tahun 2009. Mereka begitu berjasa karena menemukan rahasia awet muda. Kata dari Carol ya, kalau kita bisa mengkonsumsi produk-produk yang mengandung, yang bisa mengaktifkan telomeras secara panjang, ya 6 bulan konsisten rutin, maka umur kita itu akan terlihat lebih muda 25 tahun katanya. Ya, penelitian ilmiah tentang telomeras itu banyak banget buku-bukunya, jurnal-jurnalnya banyak banget. Beberapa makanan-makanan alami ya yang bisa dipercaya bisa memanjangkan telomeras. Memanjangkan telomer ya, mengaktifkan telomeras. Itu contohnya ya, ada kunyit, kemudian ada yang namanya ginkgo biloba, ada yang namanya resveratrol. Ya, zat yang ada di anggur merah itu dipercaya bisa mengaktifkan ini telomeras. Dan totalnya untuk produk Live Telomer kita ini ada kandungan 12 bahan alami yang dapat membantu mengaktifkan telomeras. Kalau itu kita konsumsi secara rutin, ya kita tahu ya, memperpanjang telomer. Intinya awet muda. Tubuh kita itu semakin sehat. Karena kenapa? Sel-sel kita sehat semuanya. Nah, tapi ingat ya, ini bukan obat, ini makanan tambahan, suplemen yang kita konsumsi secara rutin untuk menjaga pencegahan teman-teman sekalian. Nah, inilah salah satu keunggulan dari produk kita. Ya, nanti lebih jelasnya lagi teman-teman bisa mempelajarinya di brosur yang dimiliki oleh Living for You dan juga training-training produk yang akan diadakan. Nah, sekarang yang paling penting solusi bisnis yang tadi dijelaskan kan. Nah, 7 keunggulan dari bisnis ini, teman-teman. Yang pertama adalah modal kecil. Pendaftarannya sudah online, ada virtual back office sehingga Anda bisa melihat perkembangan bisnis Anda secara real time ya di website Living for You. Bonusnya harian, artinya Anda bisa withdraw anytime. Kapanpun Anda mau withdraw, tinggal Anda perintah withdraw di website dan akan ditransfer langsung ke rekening yang sudah Anda daftarkan. Tanpa syarat belanja bulanan. Artinya, ya Anda belanja itu hanya di awal sewaktu Anda mendaftarkan diri sebagai distributor dari Living for You. Jadi sebagai partner, oke, Anda belanja saat itu aja, setelah itu nggak usah belanja lagi. Ya, nah berpotensi penghasilan pasif dan bisa diwariskan. Ini cara memulainya teman-teman. Jadi ada 5 pilihan paket untuk bisa memulai. Anda bisa lihat paket starter itu bisa mulai dari 600.000 aja, Anda bisa bayangkan. Ya. Basic 1,2 juta, medium 5,2, high 10,2, dan eksklusif paket yang tertinggi pun hanya 20 juta 200. Kenapa saya bilang hanya 20 juta? Karena dengan Anda punya duit 20 juta saat ini, Anda mau bisnis apa sih teman-teman? Nggak ada pilihan. Bukan berarti tidak bisa loh berbisnis. Bisa, tapi nggak banyak pilihan. Anda punya dana 100 juta aja, Anda sulit sekali untuk memulai sebuah bisnis. Nah, dengan 20 juta, Anda bisa sih memulai sebuah bisnis. Contohnya Anda mau jualan di marketplace. Anda mau jual apa? Aksesoris HP. Anda beli 20 juta, katakanlah ya, barang-barang yang Anda jual rata-rata jual satu, Anda bisa dapat satu. Artinya, dengan 20 juta, Anda bisa menghasilkan profit 20 juta. Oke? Nah, kalau Anda mau naikkan profit menjadi 40 juta, bisa nggak dengan 20 juta itu? Nggak bisa, karena 20 juta itu ya dapat 20 juta. Artinya kalau mau dapat profit 40 juta, Anda harus injek dana. Profit yang sudah Anda dapatkan, Anda beli lagi barang-barangnya. Biar modalnya tambah gede, biar profitnya makin gede. Nah, di Living for You, oke, join di paket eksklusif 20 juta cukup sekali. Anda nggak perlu lagi tambah-tambah dana. Ya, ini udah maksimal. Lagian teman-teman, apalagi kita nggak perlu mulai dari 20 juta. Anda mau mulai dari 600 bisa, tapi saran saya minimalnya sih mulai dari paket basic aja ya, 1,2 juta. Kalau misalkan nih ya, Anda saat ini memang, aduh Pak, dana saya itu kepepet banget untuk 20 juta, saya benar-benar nggak punya dananya. Saya mulai dari basic aja, 1,2 juta. Nah, nanti Anda tinggal upgrade belanja Anda anytime. Ya, intinya total belanja Anda maksimal 20 juta. Anda tinggal tambah selisihnya aja. Tambah selisihnya, tambah selisihnya. Intinya, totalnya pembelanja Anda ada 20 juta maksimal. Sesimpel itu, teman-teman sekalian. Nah, apalagi ya, di sini ada cashback.
Cashback itu artinya dalam 1 minggu nanti Living For You akan mengambil sekian persen dari omset yang terjadi di 1 minggu, dikembalikan kepada orang-orang berdasarkan dia paketnya apa, persentasenya. Contoh ya, kalau eksklusif berarti dari 1 minggu itu akan diambil 1%, dikembalikan kepada semua orang yang ada di paket eksklusif. Jadi bukan 1% untuk satu eksklusif, 1% untuk semua eksklusif yang ada. Memang kecil, ya, memang kecil. Mungkin Anda dapat seminggu ini Rp1.000, Rp500, mungkin Rp10.000 dan sebagainya ya. Lumayan teman-teman, dikembalikan tiap minggu tanpa syarat. Anda nggak aktif juga nggak apa-apa. Yang penting dikembalikan. Ya, sampai suatu saat nyentuh 20 juta. Mungkin beberapa tahun ke depan. Ya, better ada cashback seperti ini daripada tidak ada sama sekali kan. Tapi tujuan kita bergabung di bisnis ini kan bukan hanya untuk cashback. Ini hanya tambahan saja teman-teman. Tujuan kita itu adalah untuk menjaga ya agar cash flow kita, penghasilan kita itu tetap bagus untuk tahun-tahun ke depan. Mau krisis ataupun tidak. Makanya bangunlah network-nya, bangunlah asetnya. Saya ceritakan singkat saja teman-teman, nanti untuk detailnya Anda bisa lihat di YouTube juga ada, di bagian marketing plan itu semuanya dijabarkan detail. Atau Anda hadir nanti di Bisnis Talk pada tanggal 31 ya. 2 tahap membangun aset. Tahap 1 adalah rekrut. Oke, mulai dari daftar nama Anda. Saya yakin teman-teman pasti punya kenalan, saudara atau siapapun juga yang pingin sehat hidupnya dan sukses ya. Nah, Anda join eksklusif. Kemudian contoh yang saya tunjukkan kepada Anda saat ini adalah yang join eksklusif juga yang 20 juta. Ya. Kenapa? Karena saya mau tunjukkan kepada Anda, kalau Anda bergabung di paket yang maksimal 20 juta, berapa besar hasil yang bisa Anda dapatkan? Karena logika aja teman-teman, kalau Anda menawarkan orang untuk bergabung menjadi distributor, Anda juga pasti kepingin mereka mengambil paket eksklusif. Benar ya? Nah, makanya kalau misalkan kita semuanya itu bermain di distributor paket eksklusif, kira-kira hasilnya bisa berapa? Nah, katakanlah dari 100 teman-teman yang Anda miliki, Anda ceritakan peluang ini kepada mereka, hanya 20% yang mau ya, yang jadi distributor. 20% ini yaitu 20 orang bergabung di paket eksklusif. Eksklusif merekrut seorang distributor eksklusif dapatnya 2.750.000. Jadi ini dikali 20 eksklusif, maka bonus Anda totalnya adalah 55 juta. Menarik kan? 20 orang ini Anda susun bentuk network ya, susun di 2 tim, Anda dikasih 2 tim ya. Tim 1 dan tim 2 seperti yang ada di gambar ini. Nah, karena 20 orang, anggaplah Anda susun 10 di tim pertama, 10 lagi di tim kedua. Maka Anda akan mendapatkan bonus pairing. Ya, eksklusif di tim 1 akan pairing dengan eksklusif di kanan. Satu pairing ini dapatnya 1,1%, 1,1 juta. Oke, karena ini ada 10 pairing, maka kali 10 bonus jaringan yang Anda dapatkan adalah 11 juta. Jadi dengan merekrut 20 orang eksklusif, Anda dapat 11 juta jaringan ditambah dengan bonus distributor reseller tadi, ya 55 juta, sudah 66 juta. Nah, tapi kita nggak selesai di sini, teman-teman. Karena kalau kita mau ini bergerak, ya mau jalan, kita harus mencari dari 20 orang ini siapa yang mau menjalankan bisnis ini. Sehingga roda ekonomi di dalam network ini berputar, teman-teman. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Suprato. Makanya tahap kedua ini penting banget. Duplikasi. Dari 20 orang yang bergabung, nggak mungkin lah semua orang mau jalan. Ya, sebagian mungkin hanya mau pakai produk. Katakanlah hanya 4 orang yang tertarik mau menjalankan bisnis ini. Dari 4 orang ini, Anda ajarkan mereka untuk mendapatkan 100 daftar nama. Dari 100 daftar nama itu ada 20 orang yang bergabung. Jadi ini si A, si B, si C, si D mendapatkan 20 orang. Ya, dia pasang 10 kiri 10 kanan seperti yang Anda lakukan di tahap 1, ini juga sama 10 kiri 10 kanan. Sehingga di tim pertama itu sudah ada 40 tambahan eksklusif. Di tim yang kedua juga sama, ya 40 eksklusif. Sehingga terjadi 40 pairing. Dikali 1,1 juta, 44 juta bonus Anda. Dan ini bisa di-withdraw anytime. Ya, dan 44 juta ini bukan hasil kerja keras Anda sendiri, tapi hasil Anda mementoring mereka untuk melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Ini di luar Anda masih terus merekrut orang loh.
Dan bayangkan kalau ini terduplikasi teman-teman, dari 10 orang yang bergabung dapat 2 yang aktif, ya, dan 2 ini bisa mendapatkan 20 orang baru, ini juga sama, dapat 20 orang yang baru lagi, dan ini terus berkembang, nanti dari 20 ini dapat lagi 4 orang yang mau jalan, 4 orang ini bisa dapat masing-masing 20 lagi, dan kalau ini bisa berkembang dengan begitu luar biasa, bayangkan berapa besar penghasilan yang bisa Anda dapatkan dan tim Anda dapatkan. Itu yang penting, teman-teman. Makanya di bisnis ini ada jenjang karir dan reward-nya. Ya, kalau Anda mencapai peringkat-peringkat, ya, itu Anda mendapatkan tambahan reward, ya, seperti warrior 5 juta, trip lokal, elite 25 juta tambahan loh ya, di luar bonus-bonus yang tadi. Kemudian master Anda mendapatkan trip internasional senilai 80 juta. Epic dapat mobil 300 juta, Legend dapat mobil 800 juta, kemudian Mythic mendapatkan rumah mewah senilai 2 miliar. Kalau Anda bangun dengan cara yang benar, teman-teman, 3 tahun lebih kurang, Anda bisa punya income seorang Legend 300 juta stabil dan sifatnya passive income. Ya, bisa jadi lebih cepat karena ini statistik yang kita hitung secara teori. Bisnis ini baru jalan 2 bulan, hampir 3 bulan. Nah, nanti ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian kita punya real statistik. Bisa jadi lebih cepat dari itu, teman-teman sekalian. Tapi Anda bisa bayangkan, 3 tahun dari sekarang Anda punya bisnis yang stabil dari organisasi yang Anda bentuk dan memberikan passive income kepada Anda 300 juta per bulan. Kehidupan seperti apa yang Anda ingin wujudkan, teman-teman sekalian. Ya, nanti lebih jelas Anda bisa pelajari di sesi training ya. Ada bonus matching 10 generasi, bonus RO. RO itu repeat order. Ya, kalau produk kita itu bagus, pasti akan terjadi pembelian ulang. Dari pembelian ulang ini ada bonus juga. Total-totalnya bisa miliaran per bulan, teman-teman sekalian. Nah, penjelasan untuk 2 bonus ini Anda bisa dapatkan nanti di bisnis stock regular yang diadakan nanti tanggal 31 Oktober atau basic training bulan depan. Atau kalau Anda udah nggak sabar, masuk ke website YouTube Legend Academy, klik playlist marketing plan, di sana dijabarkan detail semua perhitungan bonusnya. Anda bisa lihat di sana, teman-teman sekalian. Nah, terakhir, ya, saya mau cerita tentang Legend Academy. Karena tadi saya cerita bahwa tahap kedua itu penting banget. Ya, membangun jaringan dan duplikasi. Kan itu penting banget, duplikasi. Seninya di sana. Nah, makanya kita butuh mentoring, butuh coaching. Makanya kita butuh yang namanya Legend Academy. Apa itu Legend Academy? Apa yang akan dilakukan oleh Legend Academy? Ya, saya jelaskan lewat video singkat ini aja ya, teman-teman saksikan. Saat Anda menerima video ini, seharusnya Anda sudah tahu tentang Living for You. Legend Academy adalah organisasi yang didirikan untuk membantu para distributor Living for You mengembangkan bisnisnya dengan cara yang benar. Begini, sebagian besar orang yang bergabung di bisnis ini tidak tahu cara menjalankan bisnis dengan benar. Ujung-ujungnya mereka hanya jualan produk saja. Jualan terus kan capek juga kan? Aset tidak terbentuk, Anda harus aktif terus untuk mendapatkan penghasilan. Legend Academy akan menyediakan strategi, langkah kerja, dan alat bantu yang telah terbukti berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang telah berhasil sehingga menciptakan duplikasi di dalam jaringan. Ada 3 alat bantu di bisnis ini yang akan memudahkan duplikasi terjadi dalam bisnis Anda. Buku. Kami sangat menganjurkan Anda untuk membaca buku pengembangan diri agar keahlian Anda bertambah dalam bisnis ini. Tanya kepada tim bisnis Anda, buku apa yang perlu Anda baca. NetP. Program berlangganan audio dan video digital. Tony Robbins pernah berkata, repetition is the mother of skills. Jadi kalau kita mau menguasai sebuah keahlian, maka keahlian itu harus dipelajari berulang-ulang. NetP berbentuk website dan aplikasi, jadi Anda bisa belajar kapan dan di mana saja, tidak bergantung kepada tim bisnis Anda. Lewat NetP, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang tim Anda yang berbeda kota dengan Anda. Mereka bisa berlangganan NetP dan belajar dari sana. NetP adalah alat bantu duplikasi yang paling sempurna. Pertemuan dirancang untuk membantu Anda mendapatkan semangat positif. Ada pertemuan umum dan ada pertemuan bersyarat. Pertemuan umum itu seperti showroom. Anda hadir untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang bisnis Living for You dengan sistem Legend Academy agar Anda dapat mengambil keputusan yang tepat. Pertemuan bersyarat hanya boleh dihadiri oleh orang yang sudah bergabung di bisnis ini. Pertemuan bersyarat itu seperti sekolah. Ada kurikulum dan kelas-kelasnya. Semakin tinggi kelas yang Anda ikuti, semakin besar dan sehat bisnis Anda.
Semua alat bantu ini dirancang untuk membantu terjadinya duplikasi dalam bisnis Anda, sehingga bisnis Anda tambah besar, sehat, dan stabil. Teruslah merasa hijau agar Anda mau belajar dan terus bertumbuh. Sistem edukasi yang diterapkan Legend Academy telah terbukti menciptakan banyak entrepreneur MLM yang sukses dan memiliki kepemimpinan yang hebat. Milikilah kerendahan hati untuk terus mengikuti sistem. Jika Anda bekerja keras, terus belajar dan menerapkan apa yang diajarkan oleh Legend Academy, Anda akan memiliki bisnis yang besar, sehat, dan stabil. Go Legend! Ya, oke. Jadi cara yang sederhana itulah yang ditawarkan oleh Legend Academy. Hanya 5 langkah ini aja teman-teman. Mulai dari Anda membuat daftar nama, jangan pilih-pilih. Kemudian Anda buat janji ketemu sama mereka untuk dipresentasi. Orang-orang yang dipresentasi sebagian besar Anda follow up untuk memutuskan apakah mereka mau bergabung di bisnis ini dan aktif atau tidak mengambil peluang ini sama sekali. Nah, dari follow up kita akan mendapatkan orang-orang yang mau aktif. Nah, orang yang mau aktif ini kita ajak dan masukkan mereka ke sistem, diperkenalkanlah Legend Academy, pelatihannya dan sebagainya. Ya, ini adalah alat bantu yang kita siapkan. Ada buku rekomendasi, ada alat bantu online berupa video-video, kemudian ada netpi program berlangganan yang tadi sudah dijelaskan di video, dan pertemuan training-training yang diselenggarakan secara rutin untuk membantu para distributor menjadi profesional di bisnis network marketing. So, sekarang kunci posisi Anda, ya. Tim sudah jalan, teman-teman sekalian, ya. Dan posisi Anda ditentukan dengan seberapa cepat Anda mengambil keputusan. Ya, saran saya sih ambil keputusan teman-teman, bergabung di dalam tim. Paketnya tinggal Anda pilih, bisa mulai dari basic yang hanya 1,2 juta atau langsung nggak tanggung-tanggung mulai dari eksklusif, ya 20 juta. Nah, kalau Anda sudah bergabung, ingat semua orang ya termasuk tim Anda hanya bangun 2 kaki kan. Nah, artinya bisa jadi sewaktu Anda bergabung nanti besok, lusa, minggu depan ada orang yang bergabung. Nah, kebetulan tim sedang mengerjakan di jaringan Anda, bisa jadi ada orang-orang yang sudah bergabung di bawah Anda. Nah, bayangkan salah satu dari orang yang bergabung itu adalah leader yang hebat banget. Dia menghasilkan omset dan omset dia adalah omset Anda. Gara-gara Anda mengambil keputusan terlebih dahulu. Walaupun kita nggak janjikan ya bahwa kita akan pasang orang di bawah, tapi karena semua orang bekerja di 2 kaki saja, ini bisa terjadi. Tapi sekali lagi kita nggak bisa paksa Anda untuk mengambil keputusan bergabung. Ya, Anda kalau misalkan mau pelajari dulu, mau tunda dulu dan sebagainya, is okay, kita nggak paksa. Cuman tim bisnis tidak menunggu. Kita akan jalan terus. Siapa yang mau bergabung ya gabung gitu loh. Ya, sehingga nanti minggu depan, 2 minggu lagi Anda bergabung ya terpaksa di bawah. Seandainya orang yang jadi leader itu bergabung duluan ya, omset yang Anda hasilkan adalah omset dia. Sayangnya di sana teman-teman sekalian. Tidak ada kata terlambat memang. Anda mau joinnya minggu depan, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bisa aja. Cuman kalau Anda bisa bergabung sekarang, kenapa harus tunggu? Toh, Anda bisa bergabung dengan paket yang kecil, nothing to lose intinya. Ya. Nah, setelah itu baru nanti Anda upgrade ke paket yang lebih tinggi. Bisa juga. Yang penting adalah kunci posisi Anda. Nah, sekarang teman-teman, sebelum saya kembalikan kepada Pak Suprato kembali, kita akan berkenalan dengan 2 orang ya yang sudah berperingkat warrior. Oke, banyak warrior di Indonesia saat ini, tapi kita akan berkenalan dengan 2 orang karena 2 orang ini istimewa, mereka sudah punya pengalaman di atas 20 tahun di bisnis ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan warrior dari Surabaya ya. Mr. Dodo Lee. Halo, Bro Sadra. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Bro Dodo lagi roadshow ya? Yes, betul. Saya lagi di Jawa Tengah. Dan Wah. ini pun saya mengikuti Zoom dalam kendaraan sih ya, dari dalam mobil. Oke. Jadi sebentar. Bro Dodo. Yes. Teman-teman perlu tahu, Bro Dodo adalah salah satu leader yang punya jaringan yang besar saat ini. Beliau warrior yang sudah mencetak banyak warrior di dalam jaringan beliau. Nah, kita akan berkenalan dengan singkat dengan Bro Dodo, latar belakang beliau apa dan kenapa beliau memilih mengambil kendaraan Living for You. Silakan Bro Dodo. Ya, oke. Jadi perkenalan dulu, saya Dodo dari Surabaya. Latar belakang saya sebenarnya seorang guru Mandarin ya, dan saya mengenal industri network marketing sejak tahun 2000 ya. Nah, jadi kenapa sih begitu banyaknya kendaraan ya, banyak perusahaan network marketing? Kenapa saya memilih Living for You? Ya tentunya saya memiliki alasan yang kuat. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah income, banyak perusahaan sana di luar sana yang bisa memberikan kita income ya Bapak Ibu ya. Nah,
Tetapi saya kembali lagi dengan pengalaman saya, jadi saya percaya akan satu hal. Jadi kalau kita mau mendapatkan income besar, itu tidak terlepas dengan namanya omset. Ya. Dan omset ini harus bisa kita bangun dengan stabil bahkan terus meningkat. Dan satu-satunya cara untuk menstabilkan omset dan terus bertumbuh adalah menciptakan omset dengan sebuah sistem. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Sadrak bahwa bagaimana kita ini membangun sebuah aset lah ya, dalam arti kita melakukan sebuah duplikasi. Nah, kalau kita sekedar hanya ingin mendapatkan sebuah penghasilan, mungkin dengan sistem jualan atau selling, kita bisa mencapai sebuah penghasilan. Dan kabar baiknya di Living for You, ini benar-benar sudah memiliki sebuah support system yang bernama Legend Academy. Ini yang membuat saya yakin kenapa saya berada di Living for You. Ya, sekali lagi ya, bahwa kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis network marketing yang hanya untuk jaga-jaga aja, untuk jangka pendek, ataupun hanya untuk saat ini, mungkin banyak perusahaannya. Tapi pastikan kalau Anda serius membangun satu bisnis network marketing, dan itu Anda persiapan untuk jangka panjang Anda, oke, dengan adanya resesi atau tidak, percaya kepada saya, Bapak Ibu di sini berterima kasihlah kepada teman-teman yang telah mengundang Anda semua. Karena Anda telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat luar biasa, yaitu sebuah peluang bisnis dari Living for You. Dan saya pastikan di Living for You kita bisa sama-sama mewujudkan semua impian kita yang belum terwujudkan. Oke, mungkin itu singkat saya dari Bro Sadrak. Thank you ya. Yes. Oke, salam sukses, mulia bersama Living for You. Oke, Life Inspiring Unity, Go Legend. Thank you Bro. Legend. Selamat malam semuanya. Thank Thank you. Ya. Thank you Bro Dodo. Ya, selamat bertugas kembali. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan satu rekan kita lagi. Ini beliau adalah senior saya kalau ini ya. Beliau adalah seorang trainer ya, dan pengalaman di industri network marketing lebih dari 30 tahun. Nah, kita berkenalan secara singkat dengan Pak Hari Utomo. Saya Hari Utomo dari Bandung. Pengalaman saya di industri ini sudah mencapai usia yang ke-34 tahun. Satu hal yang menarik adalah ketika seseorang meyakinkan saya bahwa ada sebuah perusahaan yang berbeda, ya, yaitu Bro Robitan. Ya, ketika itu beliau memperkenalkan saya kepada konseptor dari bisnis Living for You ini, yaitu Bapak Henry Liu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin setelah tadi Anda mendengar, sebagian besar dari Anda bilang, ya MLM lagi, mungkin begitu. Anda mungkin berpikir bahwa ini MLM yang sama, seperti yang Anda selama ini pernah lihat, Anda pernah dengar, dan Anda pernah menerima penawaran. Ya, saya yakin bahwa bagi Anda yang hari ini mendengarkan, mungkin ini adalah MLM kesekian yang coba ditawarkan kepada Anda, ya. Nah, saya coba menjelaskan perbedaannya ya, berdasarkan pengalaman saya 34 tahun. Tentunya saya pernah masuk ke beberapa perusahaan MLM yang sepertinya menjanjikan, tetapi endingnya tidak sesuai dengan harapan, ya. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari perusahaan ini adalah Living for You ini dibuat dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan perusahaan MLM sebelumnya, termasuk perusahaan dari luar. Perusahaan ini mempunyai visi yang sangat jelas ya dan terukur, yaitu perusahaan ini akan meng-IPO-kan perusahaannya. Ya, jadi kita punya kesempatan untuk mendapatkan saham dengan harga yang paling murah, yaitu pra-IPO. Lalu yang kedua dari sisi produk, ya. Kami punya produk yang belum pernah dipasarkan di Indonesia. Kalau produk nggak ada saingan, berarti market kita sangat besar, kuehnya sangat besar. Yaitu produk yang tadi disampaikan, yaitu Live Telomere for You. Oke, dan kita punya beberapa produk lain yang istilahnya me too product, ya, produk yang banyak dijual juga oleh perusahaan-perusahaan lain, tetapi produk kita punya perbedaan. Ya, jadi prinsipnya Living for You ini tidak ingin sama, ya, dan tidak ingin mengulangi kesalahan dari perusahaan-perusahaan terdahulu. Itu sebabnya contoh kita punya kalsium. Ya, kalsium kita dilengkapi dengan kolagen plus penguat otot. Ya, saya aja tertarik gitu loh, apalagi kaum ibu. Ya, loh minum kalsium tapi kulitnya jadi bagus, belum pernah ada konsep seperti itu. Mungkin beberapa waktu kemudian akan ada yang meniru ya konsep seperti itu ya. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh Pak Henry Liu sebagai konseptor. Dan ini yang membuat
secara produk saja kita sudah keluar dari mainstream. Ya, nah sekarang bicara yang ketiga adalah marketing plan. Ya, Bapak Ibu harus pelajari baik-baik marketing plan kita. M-plan kita itu tidak memasang jebakan-jebakan Batman istilahnya. Atau bahasa sederhananya gini, M-plan kita ini bebas dari segala aturan. Ya, Anda bisa dapat bonus kalau ada syaratnya. Syaratnya harus begini, syaratnya harus begitu. Contoh paling gampang itu harus tutup poin, harus belanja tiap bulan. Di kita free. Oke, nah tetapi ada yang keempat, namanya Legend Academy, yaitu sekolah bisnisnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mempelajari baik-baik buku Cash Flow Quadrant yang kami sudah baca sejak berapa belas tahun yang lalu, di sana dikatakan bahwa MLM itu akan berubah dari sekedar menjual menjadi sebuah bisnis yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena dengan adanya sekolah bisnis, di sini namanya Legend Academy, MLM ini bisa dijalankan menjadi bisnis yang setara dengan franchise, setara dengan bisnis-bisnis konglomerat. Ya, nah ini yang perlu Anda syukuri, ya. Apalagi Legend Academy ini sudah start bersamaan dengan diluncurkannya atau diperkenalkannya perusahaan Living for You. Nah, contohnya adalah kita sudah banyak pertemuan-pertemuan offline yang berjalan di berbagai kota. Padahal perusahaan ini usianya belum mencapai 3 bulan. Ya, nah jadi dari 4 pilar tersebut, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa perusahaan ini dipikirkan dengan dipersiapkan dan dipikir dengan sangat matang. Nah, ini yang membuat saya, Pak Dodo, Bro Sadra, Bro Suprato itu bisa memutuskan mengambil Living for You. Padahal penawaran itu banyak. Mungkin begitu saja, Bro Sadra. Yes. Alasan kuat saya kenapa Living for You ini harus dipikirkan baik-baik. Thank you. Yes. Terima kasih Pak Hari Utomo. Sekarang teman-teman di ending dari acara hari ini, teman-teman sebagian dari Anda mungkin bertanya ya, wah kalau MLM kan susah Pak kalau dibandingkan dengan bisnis lain. Kemudian ini kok kayak mirip-mirip money game ya. Pasti untungin yang di atas lah, yang join belakangan pasti akan rugi. Wah ini nggak boleh nih penipuan nih. Atau mungkin produknya mahal kalau bisnis-bisnis begituan. Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, saya akan kembalikan kepada Pak Suprato Coaca. Silakan. Ya, tadi saya bilang ya, bisnis yang barusan Sadra jelaskan itu ada satu yang istimewa untuk menghadapi resesi, yaitu ada perputaran uang khusus. Jadi kalau distribusi umum, kalau terjadi resesi kan jual produk kan Bapak Ibu kan, daya beli turun, nggak jalan Bapak Ibu. Ini yang bisnis penjualan yang terpengaruh ya, oleh daya beli masyarakat. Ketika resesi turun, ini susah jalannya ya. Ini distribusi secara umum lah ya. Nah, dengan Anda jalankan Living for You, Anda membangun jalur distribusi khusus. Memang ada resesi juga, kita terdampak juga, target pasar kita juga kena resesi. Tapi ingat Bapak Ibu, kita nggak jual produk, tapi kita jual bisnis. Yang fungsinya justru meningkatkan daya beli, networking di antara sesama distributor. Sehingga ini jalan. Ya, inilah bedanya Living for You dengan bisnis lain. Jadi banyak orang yang menahan diri ya untuk keluarkan uang, apalagi membangun sebuah bisnis. Kenapa? Karena mereka mengantisipasi kalau nanti resesi ternyata juga kena di Indonesia, ya kita harapkan nggak kena. Tapi kalau kena, daya beli turun. Nah, modal yang dikeluarkan udah besar. Apalagi kalau biaya operasionalnya besar, kalau nanti salesnya nggak jalan, gimana? Nah, dengan Living for You kita membangun distribusi khusus, ya. Nah, ini yang membuat bisnis kita kebal dengan resesi. Ya, di masa resesi, Bapak Ibu, orang lebih terbuka dengan peluang baru. Ini terjadi. Ketika pandemi lalu, saya kaget ada satu teman saya yang sudah berkali-kali saya tawarkan MLM sebelumnya, nggak pernah mau. Tiba-tiba, Bapak Ibu, dia chat saya karena dia ikut salah satu training MLM yang saya lakukan. Dia bilang, saya ikut trainingmu. Saya bilang, loh, tumben. Kok kamu tertarik dengan training MLM? Dia bilang, saya jalani MLM. Saya kaget. Ternyata di masa pandemi, dia dirumahkan. Jadi, ketika masa resesi, ada orang yang mungkin ngalamin PHK atau dirumahkan, ada yang bisnis yang nggak jalan, di saat-saat seperti itu, mereka lebih terbuka
Bahkan yang dulunya anti MLM tiba-tiba terbuka. Kenapa? Ya itulah kelebihan MLM. Di saat resesi, bisnis MLM justru menawarkan sebuah bisnis yang bisa meningkatkan daya beli. Ya, sebuah solusi untuk bisnis-bisnis lain yang terdampak resesi. Ya. Jadi makanya ketika resesi, MLM selalu booming. Oke. Jadi ini adalah bisnis yang tepat menurut kami ya. Bisnis yang tepat untuk menghadapi resesi nanti. Mau terjadi resesi atau tidak, Bapak Ibu, ya ini akan jalan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir ini MLM nih, saya udah bosen ditawari MLM, saya pernah jalan dan seterusnya. Ini kan bisnis yang menguntungkan orang lain. Setiap bisnis pasti menguntungkan orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Anda beli makanan di warung, Anda beli apa, bahkan Anda nonton bioskop aja, ada yang diuntungkan nggak? Selalu ada. Itulah aktivitas ekonomi. Anda beli sesuatu, ada orang yang dapat komisi. Itu adalah hal yang wajar. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di bisnis MLM kita menguntungkan secara adil. Coba Anda lihat ilustrasi ini. A merekrut B. Yang duluan join siapa? Si A. Tapi kalau si B punya 2 kaki yang besar, maka bonus si B itu lebih besar dari si A. Kenapa? Karena si B lebih rajin. Si A ini di luar si B cuma punya kaki lain yang kecil. Maka B yang lebih rajin, walaupun joinnya belakangan, dia dapat income lebih besar. Jadi menguntungkan secara adil, fair. Siapa yang kerja keras, dia menikmati. Jadi walaupun Anda join belakangan, Anda bisa punya penghasilan dan peringkat lebih besar daripada upline Anda yang rekrut Anda. Ya. Tapi ini bisnis memanfaatkan teman. Ini saya dulu juga berpikir begitu. Sungkan nawarin teman nanti merugikan teman. Tidak Bapak Ibu. Yang merugikan teman itu bisnis money game. Karena kalau Anda menawarkan money game ke teman Anda join, dia keluarkan duitnya, bisa loh suatu saat perusahaannya scam, uangnya hilang. Ya, karena harap-harap cemas, betul nggak? Tapi kalau bisnis MLM yang legal, orang join aja udah untung. Kenapa? Karena mereka mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terbaik, harga distributor. Sama seperti kalau Anda tawarkan teman Anda join Living for You, katakan 20 juta, diambil yang pakai eksklusif. Dia akan dapat produk-produk yang berkualitas kan dengan harga terbaik, yaitu harga distributor, harga paling murah. Dia bisa dapat lift telomer, lift kalsium, lift tox, dia bahkan bisa dapat tumbler, diamond. Jadi mereka yang join di Living for You sudah dibayar Bapak Ibu dengan produk berkualitas. Jadi join aja udah untung. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bukan bisnis yang merugikan teman Anda. Teman Anda join, dia sudah dapat produk yang berkualitas. Jadi kita bukan memanfaatkan teman, kita justru menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman Anda. Kalau teman Anda jalankan dan beliau sukses, yang beliau punya passive income, beliau akan berterima kasih kepada Anda. Jadi kita menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman, bukan menggunakan teman untuk membangun bisnis MLM. Karena kalau teman Anda nggak sukses, ya kita juga cuma dapat sekali aja kan Bapak Ibu kan bonus sponsornya. Kita baru menikmati kalau teman Anda juga sukses. Maka bisnis ini bisnis saling membantu, win-win. Anda bantu teman Anda sukses, baru Anda sukses. Ya, jadi nggak usah sungkan tawarin teman Anda. Kami ya Bapak Ibu ya, sudah menikmati banyak hal di MLM dan kami berterima kasih kepada teman yang menawarkan bisnis MLM kepada kami. Kami punya downline yang hidupnya berubah, mereka juga berterima kasih kepada kami. Jadi win-win, sama-sama menang. Tapi ini kan money game, mungkin Anda berkata seperti itu ya, skema Ponzi, piramid, investasi bodong. Nah, kalau money game Bapak Ibu, produknya adalah uang atau investasi. Pokoknya Anda setor duit lah, itu money game. Kalau bisnis Living for You, produknya apa? Bisnis atau produk kesehatan yang berkualitas. Jadi teman Anda join 20.200.000, mereka mendapatkan produk kesehatan berkualitas sekaligus punya sebuah bisnis yang mereka kalau jalankan, mereka dapat income, bahkan bisa passive income. Jadi artinya mereka join aja udah untung, bukan bisnis money game yang mereka setor duit berharap supaya perusahaannya tidak bangkrut atau scam. Jadi join aja langsung untung Living for You, bukan bisnis money game. Nah, kalau yang money game namanya skema Ponzi, itu membayar bonus dari uang member yang disetor. Makanya ada yang terjadi seperti ini ya. Yang dari atas itu dapat uang, yang bawah kehilangan uangnya. Kenapa? Karena orang-orang yang nyetor duit di bawah itu uangnya dipakai buat bayar yang di atas.
Suatu saat ketika uang masuk si tidak sanggup bayar yang di atas, disitulah terjadi scam. Perusahaannya kabur. Dan ada yang rugi nggak? Banyak yang rugi. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda join di sebuah bisnis money game, Anda diminta untuk setor duit dan dia bilang ini bisnis beda, ini aman, investasi. Ingat Bapak Ibu, mungkin Anda nggak rugi. Tapi suatu saat ketika perusahaan ini scam, pasti ada yang dirugikan. Dan itu jelas bukan bisnis living for you. Ciri-ciri money game Bapak Ibu supaya Anda paham ya. Biasanya menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Makanya yang join biasanya orang-orang serakah, orang-orang malas yang pengen kaya mendadak. Ya, kemudian produk investasinya nggak jelas. Anda setor duit, mungkin ada trading yang nggak jelas, atau investasi bodong, dan member yang setor duit dijanjikan keuntungan fix, misalnya 1% per hari dan seterusnya. Dan member dijanjikan mungkin kenaikan saham perusahaan atau aset kripto di kemudian hari. Dan profitnya itu tidak masuk akal ya, bisa sampai 20-30% per bulan dari uang yang disetor. Tapi ingat Bapak Ibu, suatu saat perusahaan ini akan scam. Kami memperhatikan paling lama itu 4 tahun. Ya, ada yang sekarang 3 tahun 2 bulan. Ya pokoknya paling lama 4 tahun lah. Suatu saat akan scam. Dan kalau scam pasti ada orang yang dirugikan. Ya, jadi jangan gampang terpengaruh dengan bisnis kaya mendadak. Kalau MLM yang benar, living for you, kami tidak menjanjikan kaya cepat. Butuh kesabaran untuk membangun aset. Butuh waktu 2-5 tahun untuk Anda mencapai peringkat legend yang Sadra tadi jelaskan. Ya, di peringkat legend Anda bisa punya income kurang lebih 300 juta per bulan. Tapi ada perjuangannya. Perjuangannya 2-5 tahun. Jadi butuh kesabaran untuk Anda membangun aset. Ya, jadi bukan Anda setor duit, tunggu uang Anda balik sendiri ya. Tidak kerja, bukan itu. Ya, bukan cara kaya mendadak ya. Nah, MLM itu susah, Pak. 2-5 tahun untuk dapat passive income ratusan juta per bulan. MLM susah. Banyak yang gagal, termasuk saya udah pernah gagal. Nah, menurut penelitian dari Small Business Administration, itu 20% bisnis gagal di tahun pertama. 50% bisnis gagal di tahun kelima. Dan 30% bisnis gagal di tahun ke-10. Jadi, Anda pikir bangun bisnis itu gampang di luar sana. Tidak juga, Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda baca buku Bisnis Abad ke-21 dari Robert Kiyosaki, di halaman 36, dia kasih statistik. Dia bilang bahwa dari 100 bisnis baru, dalam waktu 5 tahun, sisa 10, 90%-nya bangkrut. Dan dalam waktu 5 tahun lagi, sisa tinggal 1. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, dari 100 perusahaan, 10 tahun kemudian sisa 1. Ini lebih parah lagi ya, statistiknya. Ya. Nah, saya yakin banyak perusahaan keluarkan statistik yang mungkin angkanya beda-beda, ya, tergantung kriteria perusahaan yang mereka survei. Tapi poinnya adalah tidak ada bisnis yang gampang. Coba Anda lihat teman Anda yang bangun usaha mungkin 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih bertahan? Kebanyakan udah tutup. Banyak restoran dibuka, tapi yang benar-benar jalan dan sukses nggak banyak. Banyak juga yang tutup. Ya, jadi tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena piramida sukses itu bentuknya seperti ini. Betul nggak? Orang yang sukses di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Nggak banyak memang orang yang sukses. Yang gagal itu banyak. Ini adalah piramida sukses yang sebenarnya. Sama kayak pertandingan olahraga. Lomba lari maraton yang ikut banyak yang start. Tapi yang menang ya cuma segelintir orang. Ya. Piala dunia sepak bola aja ada berapa tim? Ada 30 tim yang bertanding. Tapi yang juara cuma 1. Ya semua bidang seperti itu, termasuk bisnis. Inilah piramida sukses yang sebenarnya. Masa semua bisnis yang Anda jalan yang sukses lebih banyak? Ya, masa Anda berharap piramidanya terbalik seperti ini? Ini bukan piramida sukses yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ini piramida halu, Bapak Ibu ya, halusinasi. Ada bisnis yang join yang sukses sebagian besar, nggak ada seperti itu, Bapak Ibu. Ya, piramida sukses itu bentuknya seperti ini. Orang yang di atas yang sukses nggak banyak memang, dan naik ke atas memang susah. Tapi Bapak Ibu, Anda tahu kan, kalau ada di bawah jauh lebih susah. Jadi baik Anda naik ke atas untuk jadi orang sukses, maupun Anda nggak sukses ada di bawah sebagai orang gagal, sama-sama susah. Jadi kalau sama-sama susah, kenapa nggak memilih susahnya naik ke atas? MLM tidak mudah, tapi kalau Anda serius, Anda mengikuti Legend Academy, Anda punya peluang untuk sukses. Lagi pula kalau Anda bilang MLM susah, living for you susah.
Pertanyaan saya, susah dibandingkan apa? Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda garis hidup 70 tahun. Ini yang kebanyakan dari orang alami, ya. 0 sampai 70 tahun. Anggaplah kira-kira hidup kita seperti itu ya. Kita menghabiskan 20 tahun untuk belajar, betul nggak? Dari SMA sampai kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, kita mulai bekerja. Rata-rata bekerja jadi karyawan. Selama berapa lama? 40 tahun. Kita kerja 40 tahun, lalu pensiun. Syukur-syukur ada uang pensiun. Kalau nggak ada uang pensiun, berarti pensiun tanpa dapat apa-apa. Jalani masa tua. Tidak ada uang pensiun. Mungkin mengandalkan tabungan. Atau hidup bergantung pada anak. Inilah garis hidup 70 tahun yang kebanyakan dari kita alami rata-rata. Bekerja 40 tahun. Pensiun nggak dapat apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu, di tengah-tengah kita bekerja, saya nggak tahu profesi Anda apa, tiba-tiba peluang Living for You muncul ke hadapan Anda. Anda ditawarkan 2-5 tahun membangun aset dengan Living for You. Dan setelah 2-5 tahun, Anda bisa pensiun dengan passive income 300 juta per bulan. Sebagai seorang legend yang tadi dipresentasikan oleh Sadra. Masa sih kita nggak senang punya bisnis seperti ini, Bapak Ibu? Anda bisa freedom dengan passive income dan menikmati hidup bersama orang-orang yang Anda cintai. Ibaratnya Anda kerjanya sekali, Anda nikmati selamanya, bahkan bisa diwariskan. Jadi kalau orang Anda bilang MLM itu susah, Living for You itu susah dibandingkan apa? Anda mau pilih mana? Kerja 40 tahun, pensiun tanpa uang, atau kerja 2-5 tahun, kemudian passive income selamanya. Bisa diwariskan. Ya, jadi kalau susah dibandingkan apa? Kalau saya lebih memilih kerja keras sekali, nikmati hasilnya seterusnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, seandainya ada mesin waktu, ya ini masih ini ya, ada di angan-angan ya imajinasi dari orang, terutama para produser sutradara film ya, ada time machine. Kita bisa masuk ke mesin waktu, bisa kembali ke belakang atau maju ke depan sehingga kita bisa membaca masa depan. Nah, seandainya ada mesin waktu seperti ini, lalu Anda masuk ke mesin waktu pada tahun 2019. Anda punya kesempatan masuk tahun 2019 ke sebuah mesin waktu, lalu Anda tahu bahwa tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda bisa diperlihatkan, oh nanti akan ada pandemi, di mana kita lockdown di rumah, ada PHK besar-besaran, ya bisnis banyak yang tutup. Lalu Anda membaca situasi seperti itu, kira-kira tahun 2019 apa yang Anda mau lakukan? Kalau Anda tahu tahun 2020 akan ada pandemi COVID, mungkin Anda bisa mengantisipasinya dengan mempersiapkan, misalnya mempersiapkan suplemen, mempersiapkan mungkin masker, bahkan Anda bisa mengantisipasi dengan melirik bisnis yang akan booming pada saat pandemi, misalnya bisnis kesehatan dan lain-lain. Ya, kalau Anda berada di bisnis yang rawan terkena pandemi COVID, mungkin Anda bisa mengubah, mungkin ganti bisnis atau lain sebagainya. Intinya kita bisa mengantisipasi itu sehingga ketika pandemi COVID datang kita sudah siap dan tidak terdampak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, seandainya saat ini tahun 2022 bulan Oktober Anda bisa masuk ke time machine, mesin waktu, dan Anda diperlihatkan. Tadi kita udah bahas ya, kalau resesi global itu udah terjadi, tapi Indonesia belum tentu resesi. Tapi seandainya Anda masuk ke mesin waktu dan Anda tahu bahwa 2023 terjadi resesi ekonomi bahkan di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda mau lakukan sekarang? Kalau Anda sudah dikasih tahu akan terjadi resesi ekonomi. Ya. Apakah Anda masih santai-santai, masa bodoh, biarinlah. Enggak, pasti Anda akan bersiap saat ini. Anda mungkin akan cari bisnis. Kalau Anda nggak tertarik dengan bisnis yang kami tawarkan, mungkin Anda akan cari bisnis lain yang tidak terdampak oleh resesi ekonomi. Tapi seandainya Anda memutuskan, ya 2022, oke, kita join Living for You. Dengan Legend Academy, kita jalankan. Bagaimana kalau setahun dari sekarang, tahun 2023, Anda berada di peringkat epic. Kalau epic di Living for You ini peringkat dengan penghasilan kurang lebih 70 juta per bulan.
Nah, kalau itu terjadi tahun depan di masa pandemi, kira-kira hidup Anda bagaimana? Anda bisa survive dengan income 70 juta per bulan? Dan kalau Anda teruskan di tahun 2024, Anda menjadi seorang legend dengan income 300 juta per bulan. Kira-kira hidup Anda berubah nggak Bapak Ibu? Kalau terjadi pandemi Anda aman, kalau tidak terjadi pandemi pun hidup Anda kan lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Cerita semut dan belalang yang mungkin Anda sudah tahu dongeng ini. Belalang itu kerjanya cuma menari, bernyanyi, dia masa bodoh. Kenapa? Karena makanan banyak. Sedangkan semut, apa yang dilakukan semut? Dia terus mencari makanan, dia kumpulkan makanan. Ketika belalang mengejek dia, kenapa kamu kok rajin banget? Ayo menari dan bernyanyi. Semut bilang apa? Sebentar lagi akan datang musim dingin, kita perlu persiapan. Belalang bilang apa? Nggak perlu, santai, makanan banyak. Belalang adalah orang yang tidak peduli dengan masa depan. Dia bersikap masa bodoh. Nikmati apa aja yang mereka bisa nikmati saat ini. Nggak peduli apa yang terjadi di masa depan. Sedangkan semut ini menggambarkan orang yang selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Ya. Nah, Anda mau jadi seperti belalang atau semut? Jelas semut ya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah diingatkan. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia keren, ya, ada krisis finansial, pangan, dan energi yang dialami oleh kebanyakan negara di dunia, tapi Indonesia kuat. Krisis pangan, Indonesia kuat pangannya. Ya, saya baru tahu sejak tahun 2019 Indonesia sudah swasembada beras. Ya, artinya secara pangan sudah kuat, sudah bisa hidup sendiri dengan makanan pangannya. Ya, secara energi Indonesia juga aman, keuangan Indonesia juga aman. Harusnya Indonesia kuat. Tapi malam ini kita belajar bahwa kita harus mengantisipasi kondisi buruk yang bisa terjadi. Apa salahnya Anda antisipasi? Kalau tidak terjadi resesi pun, hidup kita akan lebih baik. Tapi kalau terjadi resesi, kita sudah siap. Ya, kenapa nggak siapkan payung sebelum hujan? Ya, jalankan living for you sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Saat ini mungkin Anda merasa nggak butuh. Dan Anda juga berpikir, nggak akan ada resesi. Tapi apa salahnya kita jangan sampai kondisi kepepet baru kita mikirin mau jalanin living for you. Menjalankan living for you pada saat kondisi baik-baik itu jauh lebih enak daripada Anda sudah kena resesi, bisnis Anda masalah, baru Anda sibuk mikirin jalanin living for you. Ya, jadi jalankan bisnis ini sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Dan semoga tahun 2023 perekonomian Indonesia tetap maju. Kita berdoa semoga Indonesia tidak kena resesi. Dan kita berdoa semoga perekonomian Anda dan saya tetap maju, tetap aman, tidak terdampak oleh resesi. Malam ini kita sudah belajar bahwa apapun yang terjadi di depan, ada baiknya kita persiapkan dan kita antisipasi sekarang. Nah, kami Bapak Ibu menawarkan bisnis Living for You dengan Legend Academy. Kalau Anda melihat ini sebuah bisnis yang cocok untuk Anda jalankan, kami senang bekerja sama dengan Anda. Tapi kalaupun Anda tidak tertarik, it's okay Bapak Ibu. Dan kalau Anda punya banyak pertanyaan sehubungan dengan bisnis Living for You, hubungi orang yang mengundang Anda ke acara ini. Mereka akan dengan senang membantu Anda. Ya, kami siap bekerja sama dengan Anda.